Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Farmasis Indonesia. Gimana nih kabarnya selama masa pandemi? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selalu gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok B8 dari program studi Farmasi Universitas Islam Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Azkar Zaki Al-Mubarok, Sri Reski Wulandari, Muhammad Alfayed Safi Irenwair, Ratu Aini Lubis, Dina Ayu Fitri, dan Muhammad Pitoyo Mukti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan manufacturing sterile product. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak standar apa aja yang digunakan untuk menentukan standar kebersihan ruangan atau clean room dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Menurut CPOB tahun 2018, standar yang digunakan untuk menentukan kamar bersih ada 5 poin. Yang pertama, sistem pemantauan dan air handling system seperti jumlah partikel, kualitas partikel udara, suhu, kelembapan, dan kecepatan udara mengalir. Yang kedua, pemilihan sistem pemantauan hendaklah mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh bahan yang dipakai pada proses produksi, seperti mikroorganisme atau radiofarmaka. Yang selanjutnya, dilakukan pemantauan, misal dengan cawan papar, pengambilan sampel udara secara volumetris, dan pengambilan sampel udara dan permukaan. Yang keempat, dilengkapi dengan teknologi isolator, terpasang pre-filter, medium filter, dan HEPA filter. Dan yang terakhir, penerapan teknik aseptis, adanya BSC atau Biosafety Cabinet, atau sanitas area bersih dan sterilisasi. Kriteria perbedaan tekanan ruangan bersih dan lingkungan sekitarnya. Kriteria perbedaannya yaitu di mana pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya yang berkelas kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional dan hendaklah dapat membilas area tersebut dengan efektif. Ruang yang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10-15 Pascal sebagai nilai acuan. Namun, perhatian khusus hendaklah diberikan untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai resiko tinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan, yang akan bersentuhan dengan produk, dan direkomendasikan untuk pasokan udara dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan. Misal, bahan yang bersifat patogenis, bertoksisitas tinggi, radioaktif, bahan atau produk berupa virus atau berupa bakteri hidup. Dan dekontaminasi fasilitas tersebut dan pengolahan udara yang keluar dari area bersih mungkin diperlukan untuk beberapa kegiatan. Suhu dan kelembapan ruangan juga hendaklah dijaga pada tingkat yang tidak menyebabkan personil berkeringat secara berlebihan dalam pakaian kerjanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi clean rooms menurut CPOB 2018. Nah, untuk yang pertama ada grade A atau kelas A. Grade A atau kelas A ini adalah zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Nah, umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerjanya. Nah, sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detiknya.
pada posisi kerja dalam ruangan bersih terbuka. Nah, keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kontak bersarung tangan. Selanjutnya adalah grade B atau kelas B. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona A-nya. Yang ketiga yaitu grade C dan D atau kelas C dan D, di mana area bersih untuk melakukan tahapan proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Kemudian klasifikasi partikel minimum yang diizinkan baik pada saat operasional ataupun non-operasional. Nah, untuk yang pertama adalah non-operasional. Maka berapa sih jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan pada saat non-operasional? Nah, ini tergantung pada kelas atau grade-nya. Terdapat 4 kelas yaitu A, B, C, dan D. Untuk ukuran partikel yang lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, untuk kelas A dan B, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan itu adalah sekitar 3.520. Nah, untuk kelas C itu sekitar 352.000 dan untuk kelas D adalah 3.520.000. Artinya semakin rendah grade-nya maka jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan akan semakin besar. Nah, untuk yang ukuran partikelnya lebih dari 5 mikrometer, maka untuk kelas A itu jumlah maksimum partikelnya adalah 20. Untuk kelas B adalah 29, untuk kelas C adalah 2.900 dan kelas D itu adalah 29.000. Sama prinsipnya, semakin rendah grade-nya maka jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan itu akan semakin tinggi jumlahnya. Selanjutnya kita akan membahas yang operasional. Berapa sih jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan pada saat operasional? Nah, sama prinsipnya juga itu tergantung pada kelasnya. Untuk ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, pada grade A terdapat 3.520 partikel yang diperbolehkan. Untuk kelas B 352.000 dan untuk kelas C 3.520.000 dan D itu tidak ditetapkan. Sama prinsipnya juga tetap sama, semakin rendah grade-nya maka akan semakin tidak terbatas pula jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan. Seperti contohnya tadi kelas D tidak ditetapkan, jadi berapa aja boleh, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang ukuran partikelnya itu lebih dari sama dengan 5 mikrometer, artinya jumlah partikelnya lebih besar gitu ya. Untuk kelas A itu yang diperbolehkan hanya 20, untuk kelas B adalah 2.900, kelas C adalah 29.000 dan kelas D itu tidak ditetapkan. Oke, kemudian kegunaan masing-masing ruangan produksi steril. Untuk yang pertama ada sterilisasi akhir. Terdapat 3 kelas A, C, dan D. Apa sih fungsi masing-masing kelas dan apa contoh kegiatannya? Untuk kelas A itu fungsinya untuk pengisian produk bila ada resiko di luar kebiasaan. Nah, jika ada resiko terhadap produk yang di luar kebiasaan, misalnya karena adanya cemaran dari lingkungan, contohnya seperti apa? Adanya kegiatan pengisian yang berjalan lambat, atau wadah berleher lebar, atau terpapar lebih dari beberapa detik sebelum
tertutup. Nah, pengisian harus dilakukan di zona A dengan latar belakang minimal kelas C. Selanjutnya, untuk kelas C itu pembuatan larutan bila ada resiko di luar kebiasaan dan juga pengisian produk. Gimana maksudnya? Jadi, bila ada resiko terhadap produk yang di luar kebiasaan, sama seperti tadi contohnya cemaran mikroba, gitu, maka produk yang secara aktif mendukung pertumbuhan mikroba atau harus didiamkan selama beberapa saat sebelum steril atau terpaksa diproses dalam tangki tidak tertutup, maka penyiapan hendaklah dilakukan di kelas ini, di kelas C. Nah, kemudian untuk pengisian produk yang akan disterilisasi akhir hendaklah dilakukan di kelas C juga, serta pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, emulsi umumnya hendaknya itu dilakukan di lingkungan kelas ini juga sebelum dilakukannya sterilisasi akhir. Selanjutnya, terakhir kelas D itu pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Maksudnya seperti apa? Jadi penyiapan komponen dan sebagian besar produk yang memungkinkan untuk disaring dan disterilisasi hendaklah dilakukan di lingkungan kelas ini, di kelas D ini, untuk mengurangi resiko cemaran mikroba dan partikulatnya. Seperti itu. Selanjutnya, antiseptik teknik ya, masih terkait dengan kegunaan masing-masing ruangan. Jadi ada kelas A, C, dan D. Fungsinya di antiseptik teknik kelas A itu adalah pembuatan dan pengisian secara aseptis. Jadi pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi hendaklah dilakukan di kelas A dengan latar belakang kelas B dan apabila produk terpapar dan tidak akan disaring. Jadi ini kegunaannya. Kemudian selain itu juga dia itu untuk penanganan bahan awal dan komponen steril kecuali pada proses selanjutnya untuk disterilisasi atau disaring dengan menggunakan filter mikroba dan harus dilakukan di lingkungan kelas A ini dengan latar belakang kelas B. Selain itu juga penanganan dan pengisian produk yang dibuat secara aseptis harus dilakukan juga pada kelas ini. Kemudian terakhir kegunaannya yaitu transfer wadah setengah tertutup yang akan digunakan dalam proses beku kering atau freeze drying hendaklah sebelum proses penutupan dengan stopper atau selesai. Dan ini dilakukan pada kelas A dengan latar belakang kelas B atau dalam nampan transfer yang tertutup di lingkungan kelas B. Seperti itu. Lalu kelas C. Kelas C itu pembuatan larutan yang akan disaring. Maksudnya gimana? Jadi kegunaannya itu untuk proses pembuatan larutan yang akan disterilisasi secara filtrasi, dan bila tidak dilakukan filtrasi atau penyiapan bahan dan produk itu dia harus ke kelas A, nggak boleh di kelas C tadi ya, kelas A tidak boleh di kelas C. Kemudian D, untuk kelas D itu penanganan komponen setelah pencucian. Jadi penanganan untuk komponen setelah pencucian ini dilakukan atau ditangani pada kelas D. Dan ini perlu dipantau secara berkala. Artinya kegiatan aseptis ini harus dipantau terus agar mengurangi resiko terjadinya kontaminasi. Selanjutnya yaitu
tentang batasan mikroba yang disarankan untuk pemantauan area bersih selama kegiatan berlangsung. Jadi, batasan yang disarankan untuk cemaran mikroba itu pada setiap grade kelas itu berapa? Nah, ini tergantung dari tempat paparannya atau bahan paparannya. Contohnya misal di kelas A pada sampel udara, untuk yang sampel udara itu batasan yang diizinkan atau yang disarankan itu kurang dari 1, kelas B itu 10, kelas C itu 100, kelas D itu 200. Kemudian untuk yang cawan papar itu seperti apa? Nah, untuk cawan papar ini dia itu 10 mm ya, 10 mm CFU per 4 jam. Untuk grade A itu kurang dari 1, grade B 5, grade C itu 50, grade D itu batasannya adalah 100. Kalau dia itu kontak dengan cawan, berapa batasan cemaran mikrobanya yang disarankan? Sama ya, kelas A itu kurang dari 1, kelas B itu 5, kelas C itu 25, kelas D itu 50. Nah, satu lagi adalah contohnya itu artinya ada bahan yang beresiko ya. Itu dari sarung tangan yang kita gunakan. Nah, untuk kelas A itu batasan yang disarankan itu kurang dari 1, kelas B itu 5, kelas C itu tidak ada batasan ya, sama kelas D juga tidak ada batasan. Sama tadi prinsipnya, semakin rendah grade-nya maka terkait batasan-batasannya itu atau jumlahnya akan semakin besar tadi ya. Kalau grade-nya steril itu harus diminimalkan batasan cemaran mikrobanya. Jadi cemaran mikrobanya harus sangat minim. Baik, itu dia. Maka selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dina Ayu Fitri. Selanjutnya, poin-poin terkait standar personal yang boleh bekerja di area ruangan bersih. Ternyata, tidak semua orang dapat bekerja di daerah ruangan bersih ya teman-teman. Menurut CPOB 2018, ada beberapa poin yang harus dipenuhi untuk personal yang bekerja di daerah ruangan bersih. Poin yang pertama, personal yang bekerja harus dalam jumlah yang terbatas. Hal ini sangat penting terkhususnya pada proses aseptis. Dan untuk kegiatan seperti inspeksi atau pengawasan, sebaiknya dilakukan di luar ruangan ya teman-teman. Untuk yang kedua, personal yang dipilih harus disiplin dan bebas dari suatu penyakit. Tentunya, sebelum memilih personal yang akan bekerja, kita harus memperhatikan kedisiplinan dan kondisi fisik dari personal yang akan bekerja ya teman-teman. Mereka harus terbebas dari penyakit atau kondisi yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk steril kita. Untuk poin yang ketiga, setiap personil harus mendapatkan pelatihan secara teratur dalam bidang yang berkaitan, terutama tentang produk steril, hygiene, dan tentang pengetahuan dasar mikrobiologi. Dan jika ada tamu atau ada personil yang memang harus masuk ke dalam ruangan, sebaiknya harus kita awasi dan berikan pemahaman serta instruksi. Untuk poin yang keempat, staf yang bekerja dari luar dan bahan-bahan yang digunakan dari luar hendaknya tidak memasuki area produksi sebelum disterilkan. Poin selanjutnya poin kelima, yaitu standar hygiene perorangan dan kebersihan yang tinggi. Di sini, setiap personil hendaknya melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan pencemaran pada sediaan steril, dan juga seluruh personil diharapkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya teman-teman. Dan untuk tindakan-tindakan yang diputuskan yang dapat memiliki resiko pencemaran
sebaiknya diputuskan oleh personil yang telah berkompeten dan telah ditunjuk di dalam ruangan produksi tersebut. Untuk poin yang keenam, pakaian reguler tidak boleh dibawa masuk. Tentunya, pakaian sehari-hari kita tidak boleh digunakan dalam area produksi sediaan steril ya teman-teman, karena di dalam ruangan produksi sediaan steril telah disediakan pakaian khusus dan untuk pakaian tersebut telah melalui proses sanitas dan sterilisasi yang memadai, terutama untuk para personil yang bekerja di ruangan kelas A dan B. Poin yang ketujuh, yaitu proses penggantian dan pencucian harus mengikuti prosedur yang tertulis, karena di sini prosedurnya telah didesain untuk meminimalkan kontaminan dari luar dan meminimalisir pencemaran terhadap area bersih. Poin yang kedelapan, yaitu perhiasan, arloji ataupun kosmetik hendaknya tidak dipakai di area bersih, karena kita tidak tahu apakah di dalam arloji atau perhiasan yang kita pakai mengandung kontaminan yang dapat membahayakan dan dapat mencemarkan sediaan steril yang sedang kita produksi ya teman-teman. Jadi sebaiknya dilepas dan tidak digunakan selama proses produksi. Poin selanjutnya poin kelima, yaitu standar hygiene perorangan dan kebersihan yang tinggi. Di sini, setiap personil hendaknya melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan pencemaran pada sediaan steril, dan juga seluruh personil diharapkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya teman-teman. Dan untuk tindakan-tindakan yang diputuskan yang dapat memiliki resiko pencemaran sebaiknya diputuskan oleh personil yang telah berkompeten dan telah ditunjuk di dalam ruangan produksi tersebut. Untuk poin yang keenam, pakaian reguler tidak boleh dibawa masuk. Tentunya pakaian sehari-hari kita tidak boleh digunakan dalam area produksi sediaan steril ya teman-teman, karena di dalam ruangan produksi sediaan steril telah disediakan pakaian khusus dan untuk pakaian tersebut telah melalui proses sanitas dan sterilisasi yang memadai, terutama untuk para personil yang bekerja di ruangan kelas A dan B. Poin yang ketujuh, yaitu proses penggantian dan pencucian harus mengikuti prosedur yang tertulis, karena di sini prosedurnya telah didesain untuk meminimalkan kontaminan dari luar dan meminimalisir pencemaran terhadap area bersih. Poin yang kedelapan, yaitu perhiasan, arloji ataupun kosmetik hendaknya tidak dipakai di area bersih, karena kita tidak tahu apakah di dalam arloji atau perhiasan yang kita pakai mengandung kontaminan yang dapat membahayakan dan dapat mencemarkan sediaan steril yang sedang kita produksi ya teman-teman. Jadi sebaiknya dilepas dan tidak digunakan selama proses produksi. Poin selanjutnya, yaitu personil harus menggunakan pakaian khusus jika ingin memasuki area steril. Tentunya kita tidak boleh menggunakan pakaian sehari-hari ya teman-teman jika ingin memasuki area steril, karena di area ini ada pakaian khusus yang harus digunakan, yang mana pakaian ini harus menutupi seluruh tubuh kita dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Dan juga pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan juga mampu menahan partikel yang akan dilepaskan oleh tubuh. Dan juga hendaklah pakaian ini didesain sedikit longgar agar dapat mengurangi gesekan. Dan untuk penggunaannya, pakaian ini hanya boleh digunakan di area steril ya teman-teman. Untuk poin yang ke-10,
pakaian dan mutu harus disesuaikan dengan grade. Tentunya pakaian dan kualitas dari pakaian steril yang kita gunakan harus sesuai dengan mutu kelas tempat proses produksi steril. Karena pakaian ini digunakan dengan tujuan untuk melindungi produk dari kontaminasi. Untuk poin yang ke-11, pakaian harus dicuci setelah proses produksi selesai. Tentunya hal ini untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang mungkin menempel pada pakaian selama proses produksi. Dan untuk pencuciannya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan ya teman-teman, karena penanganan pencucian pakaian ini telah ada prosedur agar tidak merusak serat pakaian dan tidak meningkatkan resiko pelepasan partikel. Dan untuk poin yang terakhir, hanya personil yang berwenang yang boleh masuk ke area steril. Karena akses dan fasilitas harus diperhatikan dan tidak boleh sembarang orang memasuki area produksi produk steril. Standar gowning dalam kamar bersih. Standar gowning dalam kamar bersih dibagi dalam 4 kelas, mulai dari kelas D hingga kelas A. Standar gowning untuk kelas D. Hendaklah menutup bagian rambut dan janggut jika relevan. Hendaklah memakai pakaian reguler, memakai sepatu yang sesuai atau penutup sepatu. Perlu adanya tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindari kontaminan dari luar. Standar gowning untuk kelas C. Hendaklah menutup rambut, janggut, dan kumis jika relevan. Hendaklah memakai terusan atau model celana baju. Pada bagian pergelangan dapat diikat pada bagian leher tinggi. Menggunakan sepatu tertutup atau penutup sepatu yang sesuai aturan. Pakaian kerja tersebut hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikular. Standar gowning dalam kamar bersih untuk kelas A atau kelas B. Penutup kepala hendaklah menutup seluruh bagian rambut, serta jika relevan, janggut dan kumis juga ditutup. Penutup kepala juga hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah percikan. Hendaklah memakai terusan atau model baju. Pada bagian pergelangan tangannya dapat diikat pada bagian leher tinggi. Hendaklah memakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk, dan penutup kaki steril atau didisinfeksi. Pada ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki, dan ujung baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pakaian perlindung hendaklah tidak melepas serat atau bahan partikular dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Setelah semua pemakaian, hendaklah dicuci dan ditangani secara sedemikian rupa untuk menghilangkan kontaminan yang menempel. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.